kita lagi tidur, awalnya tuh ada suara duk-duk gitu kan. Duk-duk. Saya bilang apaan? Awalnya saya nggak mau nengok. Biarin. Pas saya lihat, buset, saya bilang, pocong. Pocong aja di jendela kan. Masjidnya itu di tengah kolam ya. Di tengah kolam ikan gitu kan. Jadi kiri kanan itu air, kolam. Jadi jendela itu benar-benar nggak ada space buat berdiri gitu. Ya itu di jendela di pinggir itu ada pocong. Pas saya peluk begini kok keras, kok nggak kayak buli, sama tarik begini, goyang dia, gerak. Saya lihat begini, goyang dia begini-begini. Wah, saya bilang ini pocong beneran ini. Wah, saya kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita lagi dari segmen podcast Saksi Misteri. Di sebelah gue udah ada narasumber nih yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya selama dia menjalani pendidikan di pesantren. Kita sampai dulu aja narasumbernya udah di sebelah gue ada Bang Kiki. Bang Kiki, apa kabar Bang Kiki? Ya, baik. Ya. Wah, ini udah kesekian kalinya nih Bang Kiki mampir kesini nih. Jangan bosan-bosan ya. Siap. Nah ini Bang Kiki mau cerita tentang pengalaman waktu Bang Kiki nyantri nih ya. Iya. Ini nyantri di mana waktu itu Bang Kiki? Satu desa sih sama kampung saya, nggak jauh-jauh. Saya cuma ya emang pelampiasan aja, bukan pelampiasannya, pelarian lah. Pelarian gitu kan, karena pusing aja di rumah gitu, banyak masalah. Akhirnya saya ya udahlah, saya pesantren aja gitu. Oke, berarti pesantrennya masih satu desa gitu, Iya. masih dekat dari rumah gitu. Iya. Dan itu berapa lama kira-kira nyantrinya tuh, Bang Gigi? Saya itu dari tahun 99 Mm-mm. atau 98 lah sampai 2003 lah gitu. Oke, cukup lama juga ya. Ya alhamdulillah lah. Waktu itu umur berapa tuh Bang Gigi? SD lah, kelas 2 apa 3 gitu. Iya. Berarti hampir sampai mau SMP awal-awal mungkin ya. Iya. Jadi buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Kiki selama dia berada di pesantren, karena kan seperti kita tahu ya Bang Kiki, karena kan Iya. banyak juga cerita-cerita horor yang terjadi di pesantren, walaupun tempat tersebut adalah tempat untuk mencari ilmu agama ya. Iya. Tapi Iya. banyak juga nih, karena banyak oknum yang aneh-aneh. Ya iya, itu yang mau saya sampaikan gitu. Kalau kalian gitu ada kesempatan buat nyantri, Iya. janganlah nyari-nyari ilmu kayak begitu, ilmu di luar kayak ilmu fikih, akhlak. Mendingan ilmu akhlak aja. Iya. Kalau kita punya akhlak yang bagus gitu, kita pasti dihormatin orang. Benar. Itu ilmu yang paling hebat menurut saya, akhlak. Iya. Karena apa? Kalau dengan akhlak, orang itu akan segan dengan kita. Bukan karena kita kebal. Iya. Kalau kita karena kebal, karena ilmu-ilmu setan kayak begitu, malah banyak yang nantang. Sampai di mana lu kebal gitu. Tapi kalau akhlak yang dikeluarin sama kita sopan sama orang, segan orang pasti. Kita aman kemana-mana gitu. Ya, jadi buat kalian yang mau tahu cerita lengkap dari Bang Kiki selama di pesantren, karena banyak juga nih hal mistis yang dialami sama Bang Kiki, simak terus podcast ini sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau info dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Bang Kiki yang ada di sebelah gue. Kalian langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam. Oke, Bang Kiki udah siap nih bercerita malam ini? Siap ya. Oke, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Ya dulu kan awalnya juga saya nggak mau pesantren di situ kan, nggak ada niat lah istilahnya. Jadi tahun 99 lah saya mulai pesantren tuh ketika saya umur 9 tahun. Berarti berapa SD ya? Kelas 3 ya? Sekitar kelas 3. Iya. Karena itu juga awalnya diajak teman gitu kan. Awalnya di rumah juga pusing awalnya. Pusing karena apa? Karena ya banyak masalah aja gitu kan. Ya tahu sendiri, bapak saya kecelakaan, nggak bisa apa-apa. Terus banyak tekanan-tekanan di rumah awalnya tuh. Jadi ada teman saya yang ngajak pesantren, akhirnya ya udahlah pesantren aja saya bilang.
Jadi pesantrennya itu sebenarnya ya masih menuju ke pesantren sih. Jadi semi-semi pesantren gitu. Jadi masih bebas lah istilahnya mau pulang kayak mau tidur di situ kayak gitu. Berarti aturannya nggak terlalu ketat Iya. lah. Masih ada bebas-bebasnya Iya, gitu ya. bebas. Kita sekolah gitu kan. Kalau mau bantuin orang tua ya bantuin orang tua di rumah gitu. Cuma ngajinya itu tiga kali. Jadi dari jam 1 siang sampai jam 3. Lanjut lagi nanti maghrib sampai jam 9 malam. Itu. Dan ada 3 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ngaji itu. Jadi yang ketiga ngajinya jam berapa aja tuh? Yang ketiga. Kan tadi siang jam 1. Nah, iya. Habis maghrib. Habis maghrib sampai jam 9 malam. Yang ketiganya itu habis subuh. Habis sholat subuh sampai pagi itu ngaji. Kalau siang itu sebenarnya yang ngaji itu cuma kelas 1 sama kelas 2. Kelas 3 tuh nggak ada. Kalau kelas 3 itu kan ngaji kitab ya. Udah senior. Jadi udah fasih-fasih baca Quran, panjang pendeknya, tajwidnya segala macam itu baru kita ngaji kitab. Nah, jadi yang ngaji siang itu kelas 1 sama kelas 2. Awal saya masuk ke situ tuh kelas 1 ya. Kalau dulu kan yang namanya ngaji itu nggak ada ikro kelas 1 tuh. Jadi pakai alif batasa gitu kan yang kitab yang kecil gini, yang tipis gitu. Itu mah alif bata gitu. Nah, dari situ naik ke kelas 2, kelas 3 baru udah tajwid segala macam kan, panjang pendeknya kita baca Quran, ya ngelancarin gitu. Awalnya saya nggak tidur di situ gitu. Akhirnya saya pulang pergi. Akhirnya saya udahlah, saya tidur di situ lah, saya bilang. Saya ikut senior nih. Karena yang tidur di situ senior, awalnya itu senior aja gitu. Cuma beberapa orang. Jadi suasananya di masjid itu di pesantren itu tempat ngajinya tuh bangunannya tuh L. 2 lantai. Jadi ada 4 ruangan gitu loh. Ya kan? Ruangan bawah 1, 2, ruangan atas 1, 2 gitu. Gitu ruangannya. Jadi di situ cuma ada rumah sesepuh doang gitu, kiai. Jadi nggak ada tempat lain. Awal saya tidur di situ tuh malam Jumat. Malam Jumat tuh. Kan kalau malam Jumat pengajian ngaji anak kecil tuh nggak ada. Itu khusus buat orang tua. Ngaji orang tua gitu kan segala macam. Nah, saya bagian bantu-bantu nih. Bantu-bantu segala macam, nyiapin air segala macam. Akhirnya udahlah tidur di sini katanya, udah beres. Udah tidur di sini aja katanya, coba nyobain di kobong. Namanya kobong kan kalau di pesantren namanya kobong, tempat tidur. Nah, saya tidur di situ. Awalnya sih biasa aja tuh, selama berapa hari tuh biasa gitu. Cuma saya ngeliatin para senior itu ngomongnya tuh tentang ya ilmu-ilmu kayak begitulah gitu kan. Kebanyakan tuh ilmu hikmah, ilmu tentang kebal lah segala macem gitu. Awal-awalnya kok saya bilang ngomongnya soal beginian mulu tiap malam, ya kan? Kalau di kobong itu udah tuh akhirnya berlanjut, nggak ada apa-apa tuh selama seminggu lah. Saya nggak ada apa namanya kejadian apa-apa, nggak ada. Awal kejadian itu awalnya karena saya males tidur di kobong, akhirnya teman-teman saya yang satu lagi yang sepantaran saya gitu loh, sepantaran saya kita mutusin tidur di masjid. Saya izin sama senior saya. Mang, kan kita nyebutnya Mang ya. Mang, saya tidur di masjid aja lah, saya bilang. Sama siapa? Sama sama teman saya yang satu lagi. Nggak boleh, kata awalnya. Kenapa nggak boleh? Karena kalau di masjid lu ileran, ntar lu kencing gimana katanya kan? Najis. Subuhnya mau ini kan mau pakai sholat katanya. Itu awal kejadian di situ. Tapi kita tetap mutusin, ya udahlah, saya pengen tidur di masjid. Oke katanya. Terserah katanya. Akhirnya tuh kita tidur di masjid. Cuma sebelum tidur di masjid kita jalan-jalan dulu nih. Jalan-jalan gitu kan, habis ngaji jam 9 tuh kita jalan-jalan dulu kemana, nyari makanan lah, ke tempat ronda segala macam. Pulang sekitar jam 10 ke masjid nih. Pulang di masjid kita ngobrol bentar sambil tiduran kan. Kita ngobrol bentar. Ngobrol ya ngalir ngidul lah gitu kan.
Udah, kita mutusin tidur. Kita lagi tidur, awalnya tuh ada suara duk-duk gitu kan. Duk-duk. Saya bilang apaan? Awalnya saya nggak mau nengok tuh. Biarin saya tidur aja tuh. Saya nengok ke samping saya, ada teman saya lagi tidur. Ada lagi tuh suara begitu, duk-duk-duk gitu. Makin kencang kan. Pas saya lihat, buset, saya bilang, pocong. Awalnya tuh saya mikirnya begini loh awalnya. Kok di pesantren, di masjid ada makhluk? Kayak begitu awalnya. Nggak lucu saya bilang. Ada begini, pocong. Pocong aja di jendela kan. Masjidnya itu di tengah kolam ya. Di tengah kolam ikan gitu kan. Jadi kiri kanan itu air, kolam. Jadi jendela itu benar-benar nggak ada space buat berdiri gitu. Ya itu di jendela di pinggir itu ada pocong. Sosok pocong yang saya lihat itu mukanya hitam aja gitu. Nggak tahu ada matanya apa enggak, pokoknya Gelap hitam gitu aja. pokoknya. Iya. Cuma si bajunya itu lusuh. Jadi kayak putih, cuma nggak putih krem lah gitu ya, banyak-banyak kotorannya. Nah, di situ saya langsung kaget kan, saya tendang tuh teman saya. Bangun, saya bilang sambil teriak-teriak. Dia bangun aja, kenapa? Lu lihat. Oh iya katanya. Apaan itu? Langsung kita lari ke depan. Ke depan itu maksud saya itu ke depan itu mau saya masuk ke ruangan kiri kanan itu ada ruangan space buat kamar. Jadi tempat imam tengah, nah kiri kanan itu ada ruangan buat naro mic segala macam ya. Saya mau menerobos ke situ tadinya. Kabur gitu loh. Cuma dikunci. Ya udah. Akhirnya kita baca berdua sih sambil pelukan. Pelukan bener-bener orang masih kecil ya, udah pelukan. Ambil keringatan tuh, nggak usah dilihat. Gini berdua tuh di pojokan. Pas dilihat udah nggak ada tuh. Kabur, saya lari ke atas. Nah kobongnya itu tempat senior itu di atas, lantai atas sebelah kiri. Naik ke atas, saya gedor-gedor tuh tengah malam. Akhirnya dibangun. Itu saya lihat jam itu 1:30. Kenapa katanya? Wah saya kapuk, saya bilang. Kenapa? Digangguin ya katanya. Ketawa aja dia, udah biasa kali ya. Wah makanya saya bilang juga nggak boleh di masjid, udah di sini aja. Kirain mah aman bener di situ juga gitu kan. Saya udah tidur di situ agak aman gitu kan. Udah agak tenang. Saya ditanyain sama dia, lihat apa? Lihat sosok ini. Oh ya udahlah tidur katanya. Ntar subuh kita ngaji lagi. Pengalaman saya dari situ udah saya ngomong sama yang lain, wah rame gitu kan. Katanya si Anu mau jadi ketemu ini, si Anu ketemu itu gitu kan. Rame gitu. Saya bilang, saya nanya sama senior. Bilang, kok di tempat pesantren begini banyak yang ngaji kok ada kayak begituan katanya. Ya emang harus di kuburan aja kayak begituan. Justru di tempat gini banyak. Katanya. Apalagi kalau lu nggak bener katanya. Maksudnya nggak benernya gimana? Yang ngelakuin hal-hal yang nggak bener lah. Pasti digangguin katanya. Nanti juga banyak lah yang lain katanya. Hari berikutnya saya udah tidur di beberapa hari berikutnya lah. Udah tidur di kobong itu gitu. Habis ngaji segala macem gitu kan. Saya udah naik kelas 2 nih. Saya lagi tidur. Nah kalau misalkan di masjid itu di pesantren kampung itu. Kalau wudhu itu nggak pakai keran. Pakai kolam. Oh, oke. Ya kan? Ciri khas pesantren itu pasti ada kolam, dan kolam itu harus 2. Kenapa? Kalau kata guru ngaji saya, syarat syah wudu itu boleh kita langsung nyiduk air dari kolam, tapi kolamnya itu minimal 2. Kalau 1 itu masih najis. Ya kan? Kalau misalkan cuma airnya dikit harus ngalir gitu. Makanya di pesantren itu ada kolam 2 tuh. Kita kalau mau masuk ke tempat madrasah, ada masjid kan ada madrasah. Kalau madrasah itu kan tempat ngajinya kita. Nah, kita mau masuk ke madrasah itu ada kolam gede. Tengah malam, saya lagi tiduran. Biasa kalau habis anak-anak kan kalau habis ngaji kan biasanya ya ngomongnya ya enggak lah gitu kan. Ya namanya santri ngomongnya begini, begitu. Akhirnya capek tidur. Saya kebangun lagi nih, kebangun lagi. Keceprak gitu kan. Kok ada suara ada yang berenang, saya bilang. Dari tempat wudhu? Iya.
Pastinya di tempat wudhu, dari mana lagi air. Cepruk-cepruk sambil ketawa-ketawa tuh. Ada anak kecil ketawa. Bilang, di sini ada anak kecil, saya bilang ya. Masa iya mandi jam segini, berenang, saya bilang. Anak siapa, saya bilang. Kan agak jauh gitu dari kampung gitu. Akhirnya saya keluar dari kobong, saya lihat dari jendela. Anak kecil hitam. Ya mungkin kalau disebut tuyul ya nggak tahu juga, bukan tuyul kali ya. Pokoknya anak kecil hitam. Hitam semua badannya. Hitam. Kulitnya tuh hitam. Iya. Nggak tahu pakai celana, nggak tahu pakai apa. Cuma kalau baju kelihatan nggak pakai. Nggak pakai baju. Cuma kalau celana nggak tahu saya. Hitam semua itu. Kan ada kolam nih. Ada ininya kan pagar dari apa namanya, dari tembok. Itu dia naik ke tembok itu. Loncat, cepur begitu. Saya bilang ini anak hitam, saya bilang. Saya liatin terus, dia ketawa begitu. Saya lagi ngeliatin begitu. Awalnya nggak takut saya ngeliatin begini, dia nengok, nyengir itu giginya tuh runcing semua, sambil ketawa kek. Wah, udah saya lari ke dalam, saya ngumpet lagi di dalam. Ngapain lagi, kata dia kan, kata senior saya. Nggak apa-apa, saya bilang, nggak apa-apa. Tapi sebelum itu saya masih dengar kan, dia masih mandi. Saya nanya ke senior saya, dengar nggak? Saya bilang, dengar apa? Ada suara orang yang lagi mandi, lagi berenang. Nggak ada, kata dia. Dia nggak dengar. Nggak dengar dia. Saya bilang, kok saya doang ya yang dengar? Dia bilang, ya udahlah, saya bilang, udah tidur tuh. Nggak ada apa-apa. Nah, pas malam Rebo, kita ngaji biasa itu, nggak ngaji biasa kayak kitab, nggak kayak Al-Quran, nggak ngaji kita latihan khutbah, latihan sholawat segala macam ya. Habis ngaji itu, kita kan yang pemula nih, maksudnya yang junior cuma ini doang kan, cuma denger doang, lihat doang, gitu nonton ya? Senior pada khutbah segala macam gitu. Weh, ntar malam kita tidur di sini lagi nggak? Saya bilang. Saya yang juniornya tuh cuma 2 orang, saya sama teman saya. Yang satu, kenapa? Gua digangguin mulu begini. Udah, nggak usah banyak ini kan, banyak mikir, udah tidur aja. Teman saya itu cuma ngelihatnya yang pocong itu doang gitu loh, diganggunya tuh. Saya udah 2 kali. Saya bilang, kalau kita tidur di rumah lu aja yuk, pulang. Ah, nggak usah lah, di sini aja. Ya udah, nungguin senior tuh. Di malam Jumat kan suka ada itu tuh, Radio Ardan tuh. Nah, para santri itu kan suka dengar begitu, suka gitu kan. Suka banget. Wih, jam 11:30 nih, bentar lagi Radio Ardan putar. Awalnya itu kita tuh ngobrolnya, namanya santri zaman dulu belum ada kita mau nonton video yang porno begitu kan, kagak bisa ya, mau di HP, nggak ada HP. Itu cuma ngobrol gitu, ngobrol itu nggak jauh-jauh dari cewek. Wah, si Anu ya cantik ya, begini, wah, pokoknya tentang cewek lah gitu. Sambil cekakak ketawa kan. Sebelum Radio Ardan itu kan, sebelum lagi ketawa begitu, gitu ngomongin cewek, ada yang ketawa, ada yang ikut ketawa di bawah. Perasaan saya tuh di bawah karena kobong, terus ada jendela, terus lantai bawah kan. Ada yang ikut ketawa, katanya gitu. Ih, saya bilang, ada yang ketawa juga. Udah biarin. Ngobrol lagi, ada yang ketawa lagi. Wah, saya bilang nggak bener nih. Pikiran kita waktu itu ada si Anu lah, pokoknya ada teman kita yang lagi ngerjain di bawah. Iya, ada yang iseng lah ya. Ada yang iseng gitu loh. Ada yang iseng nih, ayo kita intip. Kebetulan yang tidur itu cuma seniornya cuma 1 orang di situ. Yang lainnya itu lagi pulang kampung lah, maksudnya ke rumah. Gitu. Cuma bertiga doang, saya, teman saya, yang junior, ya senior 1 lagi. Kita bawa ember, siram katanya. Paling dia lagi ngumpet di bawah. Ayo. Kita udah bawa ember, udah nyiduk dulu tuh di kolam itu kan. Kita muter ke belakang nih. Di belakang itu, nenek-nenek lagi nyisir. Nenek-nenek itu bercahaya cuma.
menurut saya ya kayak bercahaya aja. Glowing gitu. Dia glowing, dia menyisir. Rambutnya putih semua ya, walaupun glowing begitu kan ya, lihat nenek-nenek udah kempotnya apa namanya, kulitnya itu kendor banget gitu loh menurut saya itu. Wah, saya bilang kok nenek-nenek. Akhirnya nggak jadi, saya taruh tuh ember, lari ke atas. Wah, saya bilang nenek-nenek ini mah. Dia ketawa aja terus, ketawa sepanjang saya lari ke atas itu ketawa. Udah nyampe atas, saya tidur lagi. Udah tidur nggak benar katanya. Tidur juga nggak tidur. Tidur tuh nggak tidur. Karena apa? Walaupun suasana kayak begitu, lebih mantep lagi kita dengerin Ardan gitu loh. Itu nggak boleh terlewat Ardan mah itu. Walaupun suasananya udah mencekam begitu. Saya bilang, yakin nih mau denger Ardan? Yakin, udah nggak apa-apa, biarin aja. Kita tutup semua katanya. Akhirnya udah, lagi nongkrong aja. Lagi bengong aja sambil dengerin ya, musik dulu segala macem begitu kan. Akhirnya nyala lah Ardan itu kan, Ardan FM sekarang. Udah kita denger cerita horor sambil deg-degan segala macam. Tetep aja tapi denger mah harus iya. Akhirnya udah selesai tuh sekitar jam 1 udah selesai, udah matiin tidur kita ngadep ke jendela. Nih tidur berjejer bertiga nih tidur. Ada yang pokoknya pengen tengah-tengah aja, semuanya tuh pengen tengah kecuali senior saya. Udahlah, saya bilang udah nggak apa-apa di pinggir juga. Udah tidur aja begini. Nah, ke kaki saya itu ada kayak geli-geli gitu loh. Ada geli-geli. Awalnya geli-geli, saya bilang kok ini siapa yang itu apa? Yang ngores-ngores ngelitikin kaki saya bilang ya. Saya awalnya nggak mau ini gitu, bodo amat lah udah. Tapi makin lama makin geli gitu loh. Saya bilang ini mah ada yang iseng nih. Saya buka mata, di jendela tuh ada yang nongkrong. Kuntilanak yang saya lihat itu kepalanya tuh gede. Paham nggak? Iya. Nggak tahu kepalanya atau rambutnya yang gede. Pokoknya yang lihat saya itu lebar, selebar jendela itu loh. Apa kribo kali ya? Kuntilanak kribo apa gimana gitu? Apa nggak pernah nyisir gitu kayak nenek-nenek itu ya? Ngepres sama jendelanya. Enggak, iya bener begitu. Cuma panjang. Oke. Ya kan, ya kalau dipikir, kalau diomongin sekarang kan lucu kan? Iya. Kuntilanak kribo nih nggak pernah nyisir gitu kan? Nggak pernah keramas. Nggak kayak nenek-nenek tadi gitu kan, pikir saya. Itu gede banget. Awal saya pikir itu kuntilanak. Awal saya pikir gede gitu kan, lebar. Pokoknya rambutnya itu gimbal lah, panjang. Nah, si rambut dia yang kena kaki saya. Kena kaki. Iya. Kan dia ngadep ke saya awalnya. Ketawanya gitu doang. Sambil begini dia. Aduh, saya bilang, langsung saya yang namanya merinding dari kaki sampai ke atas. Begitu kalau kita sensitif, ada begitu kan gitu. Begini semua tuh. Rasanya itu udah beda banget. Dak duk. Dia cuma ketawa dong. Saya nggak bisa apa-apa. Mau gerakin tangan aja saya nggak bisa. Kayak kena rep-rep. Iya. Saya bilang pengen saya teriak gitu, cuma ketawa dia, terus balik badan begitu, yang ketemunya kan ke belakangnya, ternyata sundel bolong. Aduh, saya bilang gimana ini, saya baca apa, saya baca kayak begitu, Maya udah baca lah, tapi dia cuma ngebalik begitu. Diam dulu gitu, ngeliatin nih punggung gua gitu, seolah-olah begitu, sambil ketawa. Akhirnya dia ini terbang kemana, baru di situ saya bisa bergerak. Udah keringat jagung apa gitu kan, saya udah lemas saya begitu. Akhirnya saya bisa gerakin tangan teman saya. Gua digangguin lagi, saya bilang. Lu kok udah gangguin mulu katanya. Emang di sini serem sih. Cuma nggak kayak lu. Kok tiap kali lu gitu, kata dia.
udahlah tidur. Kalau yang lain udah santai aja karena dia nggak ngelihat. Kalau kita kan udah nggak bisa tidur saya. Iya, iya. Seumur-umur baru ngelihat gitu loh. Yang sundel bolong itu. Iya. Kan baru di Susana doang kan ngelihat tuh gitu Iya, bolong. Kalau kuntilanak kan nggak bolong. Iya. Terus juga dia agak kurus. Agak kurus. Dan ada juga kuntilanak cowok. Iya, iya. Pernah denger nggak? Pernah dengar. Itu kalau kuntilanak cowok, itu badannya sterek kayak cowok. Serius? Ya Kayak kita Marcus Horizon. enggak ngelihat perawakan cewek sama cowok beda kan? Dari Iya, belakang itu kayak John Cena. Rambut panjang, tahu-tahu udah gitu. Udah akhirnya subuh saya bagian sholawat, udah sholawat saya sholawatan gitu kan sambil nunggu azan udah biasa. Besokannya saya ngomong gitu. Pertama kalinya saya ngomong ke kiai saya itu dari situ. Pak Kiai, saya bilang, kenapa? Kan kalau pulang ngaji nih, kita kalau bisa ngobrol tuh sama Pak Kiai udah pulang ngaji jam 9 malam. Kita baru bisa ngobrol, terus juga kita sambil saya itu sering bantuin bikin es teh manis. Terus teh manis kan dimasukin ke plastik sambil ditaliin gitu. Saya bantuin gitu kan dia ngewarung gitu. Pak Kiai saya bilang sambil itu apa namanya plastik itu. Kenapa? Pak Kiai kok di sini begini ya? Saya bilang begini gimana kata dia. Saya sering ngelihat beginilah, ngelihat begitulah. Ya namanya juga makhluk begitu di mana aja ada katanya. Kata dia begitu. Kan di situ tempat ngaji. Quran banyak, berserakan di mana aja Quran banyak. Saya bilang, emang nggak takut sama Quran? Saya bilang gitu. Kata Pak Kiai, lah emang lu harus takut sama golok? Dia ngomong begitu. Maksudnya, lu ngelihat golok emang harus takut? Dijelasin lagi sama Pak. Saya belum ngeh nih. Maksud saya begini, kalau golok itu tergeletak, itu lu takut apa enggak? Ya enggak lah. Dan sama juga dengan makhluk begitu. Kalau Al-Quran itu cuma digeletakin, nggak lu baca, nggak lu yakinin, mana takut dia? Harus lu pakai dong. Golok itu baru lu takut kalau dipegang sama orang, diancam sama orang, baru lu takut. Nah sama, makhluk begitu juga ngelihat Quran juga bergeletak di mana aja. Ya, kalau nggak dipakai, nggak dibaca, mana takut dong makhluk kayak begitu. Nah ada kejadian yang menurut saya itu yang paling menurut saya shock dan sempat saya nggak ngaji itu selama beberapa bulan di situ. Nih, jadi kejadian itu bukan malam ya, sore. Nah, kata senior saya, genteng ada yang bocor katanya. Lu naik deh, kan lu paling kecil katanya. Kalau orang gede takutnya jebol. Karena apa? Kalau beneran genteng di madrasah itu nggak bisa dari luar kita. Karena kan bangunannya L begini, terus lantainya 2 tinggi banget, terus turun banget loh begini. Lancip gitu ya? Lancip. Kalau kita terpeleset, mati. Begini banget gitu. Jadi nggak boleh dari luar, harus dari plafon. Akhirnya saya ditugasin sama teman saya, sore-sore. Habis, yaudah nanti aja habis sholat asar katanya. Gimana? Sholat asar kan jam 3:30 kan, jam 4 baru saya ini. Kira-kira berapa ya gentengnya? Udah bawa aja 2, bawa 2. Yang lain, senior nggak tahu kemana. Saya cuma berdua tuh sama teman saya. Jam sekitar 4:30 lah, saya baru naik. L begini kan, L. Nah di yang sebelah sini nih bocor tuh, deket pintu, agak pinggir ke sini. Jadi naiknya dari tengah yang L begini, ada bolongan kecil. Jadi saya tanya tuh sama teman saya. Jadi siapa nih yang mau naik? Saya apa kamu? Kamu aja lah kata teman saya. Ya udah, lu jaga di bawah ya. Ya, ntar kalau gua teriak minta anu, harus siap kata dia.
Nah, di pinggiran itu kan ada karpet nih, panjang karpet buat ngegelar gitu kalau ada pengajian. Banyak tuh numpuk karpet. Dia malah tiduran di situ. Saya mah saya naik. Namanya Agus tuh. Gus, masih ada? Masih, kata dia. Udah saya naik. Kan dari tengah tuh harus jalan ke sini kan. Baru saya lihat, oh ini ada yang retak. Saya buka, saya lagi benerin gini. Agak susah tuh karena space-nya kan si bambu itu yang buat itu kan agak sempit gitu. Terus saya tarik begini nggak bisa gitu. Saya bilang, nggak bisa. Saya buka begini bisa tuh. Akhirnya saya bisa. Kan gelap banget ya kan. Dalam plafon cuma cahaya yang dari retakan itu. Ada kerikil nih. Kerikil. Tek gitu kan kena ini. Kena apa namanya? Triplek. Kita nggak bisa berdiri kan. Bisanya cuma jongkok karena space-nya cuma ini. Saya bilang siapa ini yang mungkin jatuh dari atas. Udah saya benerin lagi, saya coba masuk gitu. Ada lagi kerikil. Tek. Buru-buru saya udah nggak enak banget nih. Wah ini udah nggak benar saya bilang. Kus. Saya teriakin begitu nggak ada sautan nih. Dari si Agus ini nggak ada sautan. Wah saya bilang udah nggak benar. Udah saya buru-buru begitu. Udah dengeran parah lagi. Agak gedean nih. Bro! Kedengaran saya begitu. Saya lihat dong otomatis ke sono. Jadi pas L yang begini, di sudut begini, ada yang nongol. Bayangin ya, di tempat gelap, di atas plafon, kita mau lari kemana? Ada yang kayak begitu. Dan kita nggak bisa lari, nggak bisa berdiri, bisanya jongkok. Ada yang nongol. Mungkin ya itu mungkin yang namanya makhluk jin yang bener-bener itu rupa jin gitu. Gimana lu? Kayak kulitnya mungkin nggak tahu hijau apa nggak tahu hitam. Pokoknya bukan kayak kulit kita. Yang pertama. Yang kedua, kurus. Lengannya panjang. Kenapa saya lihat lengannya panjang? Karena dia jongkok begini tuh kelihatan panjang banget gitu, nggak normal lah, panjang. Begitu. Kayak apa ya? Kayak marah. Begitu. Astagfirullah, saya bilang gitu. Dia kayak mau nerkam saya, cuma agak jauh. Cuma ada kali ya 7 meter mah. Jauh gitu, agak jauh. Cuma begitu. Saya bilang, jangan maju. Saya bilang, saya ini kan panggil teman saya tuh. Kus, nggak kedengeran sama dia mungkin ya. Nggak ada sautan. Kus. Dia makin maju. Perasaan saya tuh makin maju. Karena apa? Kan dia awalnya dari sini kan yang panjang sini. Ini makin maju. Udah saya tuh shock di situ saya. Wah saya bilang mati saya dimakan nih. Padahal dalam pikiran saya nggak ada yang dimakan jin. Cuma kan suasananya kan begitu ya. Mau lari kemana? Ya? Iya. Sedangkan si bolongannya itu di arah dia gitu loh. Iya. Buat ke bawah. Buat turun ke bawah. Iya. Wah saya udah gimana. Sedangkan si makhluk itu ngedekat. Akhirnya saya tendang begini. Saya satu-satunya jalan ya kan. Si triplek itu saya tendang. Jebolin. Tolong. Ces. Akhirnya jebol. Saya jatuh. Ke bawah. Baru teman saya bangun. Kenapa lu? Sialan saya bilang. Lu buat panggil emang ngapain aja? Lah, gak ada kok suara lu. Masa iya gua teriak-teriak? Kagak kedengeran. Padahal dia di bawah saya gitu. Agak deket gitu loh. Situ. Emang kenapa katanya? Sialan lu mah. Saya nggak ngomong apa-apa tuh. Udah saya nggak bisa apa-apa tuh. Akhirnya saya dibawa ke dalam ke kobong. Udah ya, saya panggilin Pak Ustadz katanya. Pak Kiai, jangan saya bilang. Jangan, temenin gua dulu di sini saya bilang. Ntar kalau kita bisa keluar berdua baru gitu. Jangan tinggalin gua. Karena apa? Saya udah shock banget di situ. Suasananya udah gila gitu. Udah shock banget. Akhirnya dia nenangin saya di situ, udah tenang, sabar katanya. Minum. Akhirnya saya udah bisa tenang, yuk berangkat. Akhirnya saya masuk ke rumah Kiai. Baru saya ngomong, Pak Kiai saya gini. Masa kata dia, iya. Ya udah. Akhirnya dikasih minum sama dia, dibacain apa gitu, kasih minum nih. Udah, minum. Udah agak tenang tuh, agak tenang. Udah, ya udah katanya
biarin aja, biar nanti para yang senior lah yang benerin itu pelapornya katanya. Kamu istirahat aja katanya. Kamu pulang. Udah saya pulang, saya bilang saya nggak enak badan nih. Dan saya pulang, saya izin sama Kiai pulang. Ternyata saya sakit tuh di situ. Ya sakitnya mah cuma seminggu sih. Iya. Meriang saya, keingetan terus. Karena itu, wah suasananya menurut saya itu gila sih menurut saya itu. Bener. Nah akhirnya saya pulang ke rumah, saya sakit tuh selama seminggu sakitnya mah tuh. Dia dijengukin sama Kiai segala macam, dijengukin. Ya, gimana katanya? Kok nggak sono-sono nggak ngaji-ngaji? Ya beginilah Pak Kiai, mau istirahat dulu ya udah. Akhirnya saya nggak mau pesantren lagi tuh selama sebulan, 2 bulan lah mungkin ya. Baru saya masuk lagi ke situ. Ceritain lah saya begini. Tuh, ya udah nantilah kita nyari solusinya Pak Kiai juga kan. Ada kejadian ketika kita ngaji. Kalau gitu ngaji itu baca Quran nih. Baca Quran itu tajwidnya panjang pendeknya itu kan harus benar. Kalau kita salah diulang terus. Ulangi. Jadi nggak dikasih tahu nih sama ustadznya itu mana benernya mana salahnya itu enggak. Ulangi. Udah. Nah, kita lagi bagian si cewek nih. Salah mulu. Ulangi begitu karena mungkin down dia langsung kesurupan tuh di situ. Kesurupan, nyamber. Hampir semua cewek itu kesurupan sih. Super masal gitu ya. Iya. Kesurupan semua. Wahnya udah panggil Pak Kiai segala macam. Kita berdoa. Kita bisanya cuma doa bersama di situ kan. Doa bersama segala macam. Sembuhlah. Nah, itu kan baru permulaan. Akhirnya bukalah cerita Pak Kiai itu, kenapa sih di sini tuh seperti ini gitu. Karena dulunya di situ tuh ada sumur. Sumbernya tuh dari situ, sumur tua. Dulunya di sini ada sumur tua yang posisinya itu dekat jendela kobong di bawah. Yang menghuni si nenek-nenek sama yang anak kecil itu. Karena di lingkungan itu dulunya itu kandang kuda. Zaman Belandanya kandang kuda, terus ini sumber air. Buat pakan kuda itu sumur. Saya bilang di tempat tinggi begini kok ada sumur ya? Saya bilang. Ya pokoknya ada sumur kata Pak Kiainya. Buka cerita tuh Pak Kiai. Nah, sumur itu dulunya nggak tahu gimana, kalau menurut penelusuran kata dia, itu adalah korinnya si nenek dan si anaknya yang dicemplungin di situ. Tadinya mungkin sama zaman Belanda itu si anaknya itu kan tukang ngasih makan kuda, ngasih minum kuda. Akhirnya mungkin tahu kena masalah apa, terus marah si Belanda itu dicemplungin lah ke situ. Si anak kecil itu dicemplungin di situ. Si neneknya nggak terima, pengen bantuin si anak itu cucunya. Akhirnya nyemplung dua-duanya di situ. Lah ini mah bukan rohnya, jangan bilang ini rohnya ya katanya. Udah sekarang kita doa bersama, dipanggil Ustadz Peruqyah ya kan. Diruqyah lah semua di situ, terus kita bikin selamatan lah di situ. Jangan sampai si nenek itu mah nggak jahat, cuma begitu doang. Nah si anak kecilnya itu yang sering nampakin tuh yang jadi anak kecil hitam itu, sering berenang gitu. Nah kalau makhluk-makhluk lain itu dari luar. Karena sering-seringnya kita bermain-main ilmu-ilmu kayak begitu gitu. Nah dari situ juga pernah tuh sekali ya, ada kejadian yang lucu tapi serem menurut saya. Ini sebelum diruqyah loh ya. Saya lupa saya nyeritainnya. Ini keisengan saya sama senior saya yang satu lagi. Mau ngerjain teman saya yang ini nih, mau saya kerjain. Jadi kan udah jam 8:30, kita udah ngaji, kita pengen cepet-cepetan kita karena udah punya rencana nih sama senior saya. Kita ngerjain si Agus ini nih, kita kerjain. Kerjain gimana? Kan ada mukena nih. Kalau mukena zaman dulu kan yang ada tangannya gitu tuh. Iya kan? Ada tangannya begini, mukena zaman dulu. Kan ada mukena tuh katanya.
Kita ambil, kita masukin ke guling, kata dia. Kita bikin pocong-pocongan. Terus kita coret-coret pakai lipstik. Emang ada lipstiknya? Tenang, gua ada. Katanya udah. Kita coret-coretin biar ada darah-darahnya nih, katanya. Biar dia ntar masuk ke kobong, langsung ngeliat itu, katanya gitu. Kita gantung aja, katanya. Gantung, pas dia buka begitu, kan ada gantung gitu, pocong. Wah, gila, saya bilang. Ini kan serem di sini. Ya, kali-kali kata dia, pengen dengar dia pingsan, kata dia. Ya udah, kita hapus ngaji. Kita buru-buruan nih. Teman saya biar agak lambat nih naiknya, suruh beli rokok. Gue punya ini nih, punya apa namanya? Punya duit nih, banyak nih, beli rokok lu sama kopi, katanya, rokok Samsu. Agak lamaan ya, katanya. Iya. Udah, kita buru-buru masuk ke dalam, ambil itu apa namanya, mukena ya, ambil mukena, kita ikat sedemikian rupa, pokoknya ngikatnya itu benar-benar persis lah. Kita sambil mikir ngebayangin si pocong itu berapa ikatan. Itu salahnya begonya kita di situ. Kenapa diikat aja 1 atau 2 gitu loh. Kita sambil ngebayangin orang meninggal itu berapa ikatan. Wih, berapa ikatan ya? Kita hitung sambil ngebayangin. 1, ya kan? 2, bener gak? 3, di sini 4, 5, sampai bawah. Wah, sekian. 7. Ya udah, 7 tuh. Karena kan angka 7 biasanya angka begitu gitu ya. Ya udah, 7 aja. Ya biar bener-bener inilah mirip ekstrim gitu. Set. Bikin semua gulingnya. Itu kita lagi bikinnya aja sampai merinding loh. Karena ya bener-bener serem menurut saya kan, serem. Ntar dulu udah dicoret-coret, bikin darah ya kan pakai lipstik. Ntar dulu ada yang kurang nih. Apa ya kira-kira? Ini nih kurang sobekin kan, biar nggak kelihatan baru gitu, sobekin segala macam. Udah digantung pas buka pintu gitu. Udah keluar. Kita letter L kan ke sini. Kita nunggu. Kan tangga tuh ada 2 nih, ada kiri apa kanan. Ya yang biasa kita naik sebelah kiri. Kita nungguin yang sebelah kanan nih, tungguin di situ. Kelihatan kan kalau ada orang yang mau naik. Udah datang belum, udah biarin aja, nanti juga kalau dia masuk juga ngejerit, dia bilang kan. Udah kita tungguin lama kok nggak ada pergerakan nih, ya kan? Pergerakan apa-apa, bilang. Lihat yuk, nih ntar bentar lagi mungkin dia lagi di jalan. Akhirnya tuh dari jam 8:30 sampai jam 10 lah, sejam setengah kan nggak mungkin, nggak logika lah beli rokok kan segitu. Saya bilang, udah jam 10 nih, masa iya belum datang? Udah lah, lu lihat deh. Terus kita buka, ternyata pintunya udah kebuka gitu. Udah kebuka, pas berarti kan udah ada orang kan yang buka itu. Tapi kok nggak ada suara, saya bilang. Akhirnya kita masuk, masih ada si pocong itu. Teman kita udah di situ. Pingsan. Tanpa suara gitu. Tanpa suara. Wah, saya bilang gini, kita ketawa aja. Wah, sukses ketawa aja. Wah, lu sekarang mau mati lu, udah dikerjain nih, kayak pocong-pocong begini nih, ini ditepuk-tepuk begini nih sama teman saya. Ada yang aneh mungkin, dia pikir gini-gini lagi. Kan harusnya kan kalau bursa kan beda lah, ya kan? Kalau guling gitu, dilihat sama dia, langsung dia keluar, tanpa ngomong, tanpa apa, dia lari aja keluar. Nggak tahu saya larinya itu ngapain gitu kan, kirain mah nggak takut, karena takut dia lari, swat aja begitu. Saya bilang, weh kemana lo? Nggak ngomong apa-apa lo. Ini pocong serem juga nih, dia bilang kan. Udah mah yang satu pingsan, yang satu entah kemana, udah turunin. Saya peluk begini, mau saya tarik begitu doang. Tadinya kan pakai tali benang doang lah, tarik begini juga gampang. Pas saya peluk begini, kok keras. Kok keras, saya bilang ya. Saya tekan begini, ya keras. Kok nggak kayak guling, sama tarik begini, goyang dia, gerak. Saya lihat begini, goyang dia begini-begini. Wah, saya bilang ini pocong beneran ini mau. Wah, saya kabur ke bawah. Ternyata senior saya lagi pada di depan pelataran masjid, belum masuk ke situ kan. Lagi ngobrol pada ngerokok.
Yang satu lagi teman saya yang lari, saya udah di situ, udah ngas-ngos aja, ya kan di situ udah lari. Dia ditanya sama seniornya, kenapa nggak apa-apa katanya. Takut, karena emang ya gara-gara ngerjain kan ini mah. Iya. Saya ke situ, weh, lu malah lari, ngomong enggak lu, lari aja. Dia diem aja, katanya diem. Gini dia takut dimarahin kan. Saya udah enggak. Saya tarik begini. Saya bilang, kalaupun kita nggak ngomong, teman kita lagi ini nih, apa namanya, pingsan di atas. Kita nggak boleh, kita nggak ngomong apa, kita mau biarin. Terus kita pocong itu gimana? Iya, pocong itu gerak. Gua pas tepuk-tepuk dia gerak loh. Makanya gua lari. Iya, saya bilang. Kok jadi beneran ya kata dia. Makanya lu jangan begitu, saya bilang. Terus gimana nih? Ya mau nggak mau lah kita ngomong, saya bilang kan biar rame-rame. Akhirnya kita ngomong, Mang, begini. Wah, lu mah cari penyakit kata dia. Malah udah tahu nih pesantrennya kayak begini katanya. Akhirnya diturunin, saya kubur besok itu kainnya katanya. Kubur besok kainnya katanya. Teman saya udah di rukiah lah sama teman saya tuh diomongin dibacain segala macam, baru dia oh sadar katanya. Baru ditanya kenapa katanya, tadi gimana kejadian. Iya kan gue itu katanya disuruh beli rokok ya sama kopi katanya. Gue naik aja, gue sebelum masuk udah teriak-teriak, weh ini kopinya, rokoknya di luar dong kopinya, tapi nggak ada sautan gitu. Teriak-teriak dalam hati kok nggak kedengeran ya kan. Udah saya dengerin aja terus cerita versi dia. Gua buka begini, si pocong itu gerak, goyang. Lah dia mah nggak tahu pocong itu beneran apa bohong. Pokoknya ada pocong aja, ya kan? Iya. Pingsan lah dia. Tapi logika saya siapa yang ngegoyangin gitu loh. Iya. Orang dia pocong itu goyang kayak begini, gitu. Nah, udah dari situ, udah kita kabuk lah. Ngerjain orang, apalagi tentang setan-setan begitu yang namanya di tempat kayak begitu gitu kan. Ya akhirnya ya udahlah begitu gitu. Oke, berarti kejadian terakhir sebelum pesantren Ruqyah itu yang lu pocong-pocongan itu tuh yang Bang Kiki ya? Iya. Dan itu temen lu sempet trauma gak sih sama kayak gitu-gituan gitu? Kan dia masih pingsan tuh ya? Kalau kita sih dulu saya doang yang trauma sebenarnya. Kalau yang lain-lainnya kayak pas ngelihat doang takut. Cuma ya udahnya udah gitu loh. Iya. Kita yang namanya orang-orang bandel, cuma kenapa saya bikin trauma itu? Karena situasi sayanya gitu loh, terdesak. Maksudnya terdesaknya itu mau lari kemana gitu loh. Iya. Ya kan? Dan itu kan udah lama banget kejadiannya ya? Itu saya 2000-an lah, tahun 2000-an berarti ya? Sampai 2000-an pesantren saya di situ pesantren itu sampai 2003 lah. Iya. Dari tahun 99 apa 98 gitu. Iya, SD sampai SMP ya? Iya. Dan itu, lu kan tadi cerita belum lama habis pulang kampung ya, dari sana ya? Iya. Itu sempat mampir nggak sih ke pesantrennya, masih ada apa enggak gitu? Oh sekarang mah udah ribuan lah. Ininya ya, juga muridnya. santrinya juga. Terus kobongnya juga makin banyak, makin yang tidur di situ makin banyak gitu. Ya pasti kita tiap tahun kita silaturahmi sama kiai gitu. Kiainya masih hidup? Masih, alhamdulillah. Sekarang juga udah dia menunaikan ibadah haji, dan yang apa yang dia cita-citakan dulu ya tercapai gitu kan. Seneng ya kan. Iya. Saya respect banget gitu. Emang kata orang tuh bener-bener guru itu adalah orang tua kita kedua gitu kan. Terus juga pahlawan tanpa tanda jasa tuh benar. Iya. Apalagi guru ngaji. Kalau guru sekolah ya sama, cuma kan kalau guru-guru di sekolah kan digaji lah segala macam. Kalau guru ngaji itu dulu bener buat listrik aja dia yang bayar sendiri. Dan ya yang paling bagusnya lagi di tempat saya ngaji itu kenapa? Di masjidnya itu di seluruh desa itu yang nggak ada canceling cuma di pesantren saya doang. Canceling apa tuh? Apa namanya? Kotak amal. Oh iya. Tiap Jumatan, tiap pengajian kan suka ada tuh. Kan kotak amal suka. Tempat saya nggak ada. Itu kenapa tuh bisa nggak ada? Ya nggak mau aja gitu loh. Emang nggak mau nerima gitu-gituan Iya, lah. Berusaha sendiri bisa gitu ya? Kalau pengajian pun ya, pengajian bapak-bapak nih. Kita tuh pihak pesantren tuh nyediain makanannya, kopinya,
rokoknya segala macam. Biar apa? Biar warga di situ tuh pengen ngaji gitu loh. Ayo ngaji, kita bisa ngobrol, bisa makan bersama. Itu ngundang-undang. Kalau kita kan ngaji di sini harus bayar segala macam. Kalau di sono biar bapak-bapaknya pengen ngaji itu kita nyediain makanan segala macam, hebatnya. Dan itu juga ada sponsornya yang dari saudara-saudaranya kiai saya. Jadi bulan ini minggu ini nih Ki bagian si Anu, jadi saya ke rumah dia. Assalamualaikum, saya disuruh ini. Udah dia udah tahu sendiri ngasih buat gorengan segala macam itu. Jadi terus dari duit dia ceramah kemana disalurin ke situ gitu. Bahkan buat bayar listrik segala macam itu nggak ada pungutan biaya sama sekali buat ke situ tuh. Hebat menurut saya tuh. Makanya saya respect banget itu, maksudnya saya hormat banget gitu. Situ. Dan juga sering terjadi tuh yang seperti tadi dibilangin nama Bang Kiki tuh, yang kalau di pesantren-pesantren tuh banyak yang suka ngilmu-ngilmu aneh-aneh ya. Dan rata-rata emang itu biasa pemilik pesantren tuh nggak ngajarin, karena biasanya emang murid-muridnya aja yang suka penasaran sama hal seperti itu ya. Dan mungkin nggak semua pesantren begitu. Cuma setahu saya banyak yang seperti itu. Nggak sedikit ya. Iya, saya nanya pun semua begitu. Saya kenal sama preman-preman di Bandung, ya kan, yang megang pasar ini, pasar mana segala macam. Bahkan paman saya itu gembongnya apa namanya, preman. Tatonya aja panjang sini. Jadi yang nggak ada tatonya cuma di sini doang, telapak ini sama muka. Semua itu. Dia dulunya apa? Pesantren dulu ya. Pesantren. Dan semua teman-temannya dia yang megang kawasan itu pesantren semua. Tapi nggak semua pesantren begitu, cuma semuanya. Ya kan. Kita juga kan yang namanya sekolah atau ngaji gitu kan, kita nentuin dulu loh. Tujuannya kita ngaji itu apa? Tujuannya kita sekolah itu apa, ya kan? Kalau cuma buat nyari-nyari ilmu kayak begitu nggak ada manfaatnya. Mudarat yang banyak. Betul. Dan buat kalian yang nonton ini dan lagi nyantri ya, jangan coba-coba hal seperti itu. Dan ini mungkin karena podcast udah cukup panjang ceritanya Bang Kiki ya. Mungkin kalau teman-teman pengen nanya sesuatu tentang cerita yang tadi dibuat Bang Kiki, langsung aja ke Instagramnya Bang Kiki. Di mana Bang Kiki? kikiza_com. Oke, nanti. Kikiza24. Oke. Nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi lah pokoknya ya. Atau lo ada sosial media lain nggak, Bang Kiki? Ya nggak ada lah. Itu aja Instagram ya. Kalau teman-teman mau tanya-tanya tentang cerita, bisa mampir langsung ke Instagram Bang Kiki. Makasih banget nih Bang Kiki udah cerita lagi dengan Malam nih. Ini udah ketiga kali atau keempat kali ya, lupa gue. Karena sebelumnya Bang Kiki udah ada cerita tentang pas lagi lu jadi profesi sebagai seorang supir truk ya. Terus sama Jamal apa waktu itu, Ra? Peternakan ayam juga pernah ya? Peternakan ayam bener ya? Ya itu kalian bisa cek video sebelumnya Bang Kiki ya. Nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi juga. Mungkin kalian bisa cek lagi. Oke, sekali lagi makasih Bang Kiki udah mampir di Lentera Malam. Iya, makasih. Udah paling podcast malam ini gue tutup segini aja. Gue Adit dari Lentera Malam dan Bang Kiki izin pamit. Bye.